Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur kita hari ini Kamis tanggal 10 Februari 2022 bersama-sama kita akan diajak mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Tema yang menarik bersama-sama akan kita pergumulkan mengenai mengenal kekuatan pikiran. Nanti kita sama-sama akan mendalami firman Tuhan dari surat Filipi 4 ayat 8 dan ayat 9. Saya mau mengajak ibu bapak saudara-saudariku untuk mengawali kalam saat ini dengan kita menyanyi bersama-sama sebuah lagu dari Kidung Jemaat 332. Kekuatan serta penghiburan. Mari saudaraku, kita percaya ada kasih cinta Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan buat hidup kita. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Taruh tanganmu di dadamu, letakkan tanganmu di dadamu. Ayo kita nyanyikan bersama lagu ini demikian. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Mari saudaraku, kembali kita nyanyikan lagu ini bait yang kedua. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan selalu menyertai dan mendampingi hari-hari hidup kami melewati masa pandemi virus COVID-19 saat ini. Kami mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari-Mu Tuhan.
Dan saat ini kami datang kepadamu untuk memohon berkat sabda firman-Mu diberitakan menjadi berkat bagi hidup kami. Mari Tuhan Kau buka hati kami. Kami siap sedia untuk mendalami sabda firman-Mu. Kami siap diteguhkan menurut kehendak sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu ini melayankan pemberitaan firman-Mu. Siapkan hati kami semua satu persatu untuk boleh bertemu dengan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut pelayanan firman Tuhan saat ini. Mengubah hidup kami, memberkati kami. Bersabdalah Tuhan. Kami percaya ada firman Tuhan yang meneguhkan hidup kami. Ada firman Tuhan yang memandu jalan hidup kami. Ada kekuatan yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Kami siap sedia menyambut pelayanan firman-Mu ini. Mari Roh Kudus, Engkau terangi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh diberkati karena kuasa firman-Mu ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati untuk firman-Mu. Kami siap menyambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, satu sukacita yang besar kalau hari ini bersama dengan para sahabat kita di berbagai tempat dan di berbagai kota, bersama-sama kita akan mendalami sebuah tema kalam, mengenal kekuatan pikiran. Ayo, ibu bapak, saudaraku terkasih, kita membaca sabda firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Dipilihkan dari surat Filipi 4 ayat 8 dan ayat 9. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari mengucapkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, pernahkah kita mendengar kisah cerita tentang tebing bunga lili? Oh, kisah cerita yang menarik. Dikisahkan di sebuah tebing yang sangat terjal. Tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Apa yang terjadi? Pada saat tunas bunga lili ini mulai tumbuh, dia tampak hanya seperti sebatang rumput biasa. Tetapi dia yakin bahwa kelak pasti aku akan tumbuh menjadi bunga lili yang indah. Namun bagaimana kenyataannya, saudaraku? Ternyata dia malah diejek dan ditertawakan. Rumput-rumput liar di sekitarnya mulai mengejek dan mulai mentertawakannya. Bahkan burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili kecil ini gak usah bermimpi menjadi bunga yang cantik. Apa yang terjadi? Ibu bapak, saudaraku terkasih, ternyata mereka malah menambahi pakai kata-kata yang semakin menyudutkan. Mereka pun berkata, hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi sekuntum bunga lili yang cantik, tapi lihatlah di sekitarmu ini tebing yang sangat terpencil. Biarpun
secantik apapun dirimu kelak, tidak akan ada orang yang datang melihat dan menikmati keindahanmu. Bagaimana tanggapan sekuntum bunga lili yang masih kecil ini? Ternyata dia malah berkata bahwa aku enggak mau menyerah. Aku akan mekar jadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku. Aku tetap harus berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Hari demi hari, waktu terus berjalan, akhirnya benar, kuncup bunga lili pun mulai mekar berkembang. Tampak indah dan putih warnanya. Nah, pada saat itulah rumput liar, burung-burung, dan serangga-serangga tidak berani lagi mengejek ataupun mentertawakan bunga lili ini. Namun lihatlah apa yang terjadi selanjutnya. Nyata-nyatanya bunga lili ini pun tetap terus rajin memperkuat akar-akarnya. Bunga lili yang satu ini malah terus bertumbuh-tumbuh dari satu kuntum menjadi dua kuntum, berkembang lagi terus dan terus berkembang hingga akhirnya semakin banyak. Dan lihatlah apa yang terjadi. Jika dilihat dari kejauhan, tebing ini sekarang seolah-olah sudah diselimuti oleh hamparan putihnya bunga-bunga lili yang indah. Dan sejak saat itu, orang-orang dari berbagai kota, dari berbagai desa, mulai berdatangan untuk menikmati keindahan tempat yang sekarang diberi nama tebing bunga lili. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, betapa kuatnya cara hidup dan tumbuh berkembangnya bunga lili ini. Apakah betul saudara dan saya memang diundang dalam hidup ini untuk memiliki kekuatan dan prinsip-prinsip yang perlu kita pegang teguh? Mungkin kita bertanya, Pak Pendeta, apa prinsip-prinsip iman yang perlu kami tahu? Ayo, saya ajak ibu bapak saudara-saudari membaca firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Dari surat Filipi 4 ayat 6, ayat 8 dan ayat 9. Ya, Filipi 4 ayat 8 dan 9, mari bersama-sama kita baca firman Tuhan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, seorang ahli ilmu komunikasi menuliskan gambar seperti ini. Tahukah engkau, pikiranmu itu adalah sebuah magnet. Maksudnya apa? Ahli ilmu komunikasi ini mengatakan, jika kamu memikirkan berkat, maka kamu akan menarik berkat seperti magnet yang bisa menarik. Indah sekali.
Namun ahli ilmu komunikasi ini juga menulis, tahukah engkau jika kamu memikirkan masalah, maka kamu pun akan menarik masalah. Lalu ahli ilmu komunikasi ini menyimpulkan, kamu tidak mungkin bisa menarik hal yang positif selama kamu masih berpikir negatif. Ibu bapak, saudara yang terkasih, coba kita renungkan apa yang dikatakan oleh ahli ilmu komunikasi ini. Bahwa ternyata pikiran kita itu punya daya tarik, kekuatan yang luar biasa. Mungkin kita bertanya, Pak Stefanus, mana buktinya? Saya ingin ceritakan kepada saudara tentang sosok laki-laki yang satu ini. Siapa dia? Dia lebih dikenal sebagai penulis buku yang judulnya Chicken Soup for the Soul. Mungkin di antara kita memiliki buku-buku yang diberi judul Chicken Soup for the Soul. Siapa orang ini? Saya memperkenalkan dia, namanya adalah Jack Canfield. Apa yang diceritakan oleh Jack Canfield? Ia katakan, dulu aku pernah mengadakan sebuah acara yang aku sebut acaranya itu pesta kostum. Yaitu pada saat aku baru saja lulus kuliah. Dan kami bersepakat mengadakan acara pesta kostum ini dengan sebuah peraturan. Peraturan mengenai dress code atau pakaian yang perlu dipergunakan pada saat menghadiri pesta kostum itu. Dan ternyata pesta kostum itu jadi cukup unik. Karena aturannya begini, setiap orang yang menghadiri pesta kostum harus menggunakan pakaian seperti apa yang mereka inginkan 5 tahun ke depan nanti. Jadi kita bisa membayangkan siapa teman-teman Jack Canfield yang datang dalam acara pesta kostum itu dan seperti apa penampilannya. Oh, keren. Bagaimana ia tunjukkan kepada saudara dan saya sebuah kumpulan foto. Ada temannya datang saat mau wisuda lulus kuliah. Aku membayangkan 5 tahun lagi aku menjadi seorang bisnismen sukses. Jadi ia datang mengenakan pakaian, pakai dasi, pakai jas. Ada lagi temannya datang mengenakan pakaian yang unik, yaitu mengenakan pakaian seperti minat dan hobiku menjadi seorang fotografer. Itu sebabnya dia pakai pakaian seperti kamera, kayak gitu ya. Menarik, ada temannya yang juga mengikuti acara itu, datang dengan kostum. Aku ingin 5 tahun lagi sudah ditetapkan menjadi hakim. Itu sebabnya dia memilih pakai pakaian hakim. Ada lagi teman yang satu menunjukkan aku tuh hobinya naik motor balap. Jadi ketika ia membayangkan 5 tahun lagi aku akan jadi pembalap terkenal. Maka dia ikut acara pesta kostum itu sambil membawa helm dengan jaket pembalap motor yang gagah. Menarik, ada juga temannya datang mau menunjukkan aku ini seorang seniman. Aku ingin menjadi sosok seniman terkenal. Ini caraku berpakaian, pakai pakaian yang nyentrik. Menandai kalau aku ini sangat senang dengan dunia seni.
Dan lihat di sebelahnya, ada orang yang ternyata memilih, kalau aku 5 tahun lagi mau jadi perawat yang baik, bisa kerja di rumah sakit yang terkenal. Puji Tuhan. Bahkan ada juga di antara temannya itu datang mengenakan pakaian sebagai pendeta. Nih, aku ingin menjadi pemimpin umat untuk bisa melayani gereja Tuhan di gereja Katolik. Malah ada juga temannya yang ingin menjadi seorang dokter ahli bedah. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik. Tiap orang punya cita-cita. Sekarang saya jadi ingat ketika seseorang ditanya cita-citanya apa. Orang ini senang humor. Dia ditanya cita-citamu apa mas? Wah, laki-laki ini mengatakan, oh kalau aku cita-citanya kepengen dikejar-kejar dan dikerubutin cewek katanya. Ya, lalu jadi apa? Oh ternyata benar, saat kesampaian dia ini kerjanya jadi bakul sayur keliling ya. Itu selalu dikejar-kejar dan dikerubutin cewek-cewek, ibu-ibu di perumahan manapun ya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, sangat perlu diperhatikan apa yang terjadi pada acara pesta kostum hari itu. Saudaraku, acara pesta kostum berlangsung dengan sangat meriah, seru, dan sangat unik. Semuanya didokumentasikan dengan foto-foto yang sangat cermat. Dan apa yang terjadi saudaraku? Bertahun-tahun kemudian Jack Canfield melihat-lihat kembali semua foto pada masa mudanya dulu. Lalu Jack Canfield menulis dengan jujur, aku kaget, aku merinding karena aku sadari ternyata sebagian besar teman-temanku sekarang ini menjadi sama persis dengan kostum yang dulu mereka kenakan pada saat pesta bertahun-tahun yang lalu. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih. Lalu Jack Canfield menulis, tahukah kita betapa dahsyatnya pikiran kita? Itulah sebabnya izinkan Tuhan memenuhi dan menguasai pikiran kita. Kuatkan iman, kuatkan pengharapan kita pada Tuhan. Ayo terus kita belajar berdoa supaya bisa mengetahui apa rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Dan setelah itu kita perlu menghidupi rencana-rencana Tuhan. Rancangan-rancangan Tuhan itu terus-menerus ada dalam diriku. Dan aku memimpikannya, aku mengimaninya, aku ingin melakukannya. Benar sekali. Firman Tuhan katakan buat saudara dan saya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayo saudaraku, kita mulai belajar mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang terbaik. Singkirkan pikiran-pikiran buruk. Buang jauh-jauh pikiran-pikiran yang membuat hidup ini jadi banyak terkendala. Tuhan mau supaya kita ini mengisi pikiran kita dengan semua yang benar. Benar artinya bukan palsu. Ayo taruh dalam pikiran-pikiran kita hal-hal yang asli, yang sejati. Semua yang mulia,
Mulia artinya tidak membawa aib. Mulia artinya kudus. Apakah pikiran kita diisi dengan kemuliaan Tuhan dan kekudusan Tuhan? Semua yang adil. Ayo isi pikiran kita dengan keadilan. Jangan suka untuk membeda-bedakan orang. Jangan suka untuk meremehkan orang lain. Kita belajar hidup di dalam keadilan dengan menaruh keadilan dalam pikiran kita. Semua yang suci, bukan semua yang kotor, buang semua yang dosa. Taruh pikiran yang suci. Semua yang manis, bertahun-tahun kita menyimpan kepahitan. Bertahun-tahun kita bisa untuk terus mengenang pikiran-pikiran yang isinya itu penuh dengan akar pahit. Hari ini kita diajak taruh dalam pikiranmu semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Kata-kata yang enak didengar. Nyanyian lagu yang bagus taruh di dalam pikiranmu. Semua yang disebut kebajikan atau kebaikan dan patut dipuji, mulai sekarang pikirkanlah semuanya itu. Lalu apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini? Rasul Paulus mau bersaksi, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu. Rasul Paulus bersedia menjadi contoh teladan untuk mengisi pikiran ini dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Apa hasilnya? Bersama-sama kita mengimani. Seperti firman yang ditulis ini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Hidup saudara dan saya dipenuhi dengan damai sejahtera. Hati kita menjadi bahagia. Kita menjadi kuat untuk terus melangkah. Saya jadi teringat dengan seorang hamba Tuhan yang menulis gambar pesawat terbang dengan tulisan kata-kata begini. Kamu bisa tenang naik pesawat tanpa mengenal pilotnya. Benar. Kita kalau naik pesawat nggak pernah kenalan dengan pilotnya. Tapi hamba Tuhan ini menulis, lalu kenapa kamu masih selalu resah saat menjalani hidup, padahal tahu ada Tuhan yang mengatur segalanya. Seberapa besar kita mengenal Tuhan dalam hidup ini? Ibu bapak, saudaraku, saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah kata-kata yang ditulis oleh seorang ibu. Dia menunjukkan gambar benang. Lalu dia tulis begini, hari yang ditenun dengan doa jarang berakhir dengan kusut. Ibu bapak, saudaraku, mulai hari ini kita kenal kekuatan pikiran kita. Kalam saat ini mengajari saudara dan saya membangun pikiran-pikiran yang positif. Menghidupi apa yang kita cita-citakan. Mempraktekkan dalam perbuatan apa yang menjadi keyakinan iman kita. Siapkah kita melangkah bersama Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini? Kalau kita katakan aku siap Tuhan, ayo kita terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa bersama diiringi dengan musik lagu demikian. Saudaraku, berdoalah di hadapan Tuhan. Ceritakan pada Tuhan apa yang terjadi di sepanjang tahun-tahun hidupmu kemarin. Mungkin kau memiliki beban-beban hidup yang begitu berat. Engkau merasa perjalanan hidupmu tidak mudah dan sulit. Namun hari ini, Tuhan mau kita mulai membuka pikiran kita.
diisi dengan hal-hal yang penuh dengan kreativitas. Tuhan mau hidup kita berarti dan berharga. Jangan sia-siakan waktu hidupmu hanya dengan mengeluh. Jangan sia-siakan waktu hidupmu dengan hidup berputus asa. Tuhan mau hidup kita dibangunkan kembali, meraih masa depan yang indah. Isi pikiran-pikiran hatimu dengan firman-firman Tuhan yang ajaib. Tuhan mau seisi keluarga kita sungguh membangun kehidupan yang baru. Mungkin saudara ingin mendoakan keluargamu. Taruh tanganmu di dadamu. Letakkan tanganmu di dadamu. Doakan orang-orang yang kau cintai. Sebut nama mereka dalam doamu di hadapan Tuhan. Apa yang engkau inginkan terjadi, katakan itu kepada Tuhan dalam doamu. Tidak ada yang mustahil. Kasih setia Tuhan dinyatakan bagi seisi keluarga kita. Ketika ada anggota keluarga kita yang sedang terbaring sakit, biarlah kasih Tuhan yang akan menopang, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Ketika ada anggota keluarga kita yang sedang mengalami keterpurukan secara ekonomi, doakan, sebut nama mereka dalam doamu. Biarlah berkat Tuhan kembali mengalir dalam hidupnya. Saudaraku, mungkin kau ingin mendoakan anggota keluargamu yang akhir-akhir ini jauh hidupnya dari Tuhan. Panggil nama mereka dalam doamu, agar tangan Tuhan kembali menarik kehidupan mereka. Ada kasih cinta Tuhan tersedia bagi setiap anaknya. Ada berkat Tuhan yang besar disediakan bagi setiap kita. Tuhan dengar doa-doa kita. Mari kita masuki tahun baru ini dengan kekuatan iman yang baru. Tuhan menopang hidup saudara dan saya. Jangan gentar, jangan goyah. Tuhan menata masa depan setiap anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh berdoa di hari ini. Kami ingin dukung dalam doa bagi setiap anakmu yang mengikuti siaran online saat ini. Dimanapun kami berada, oh Tuhan tolong kami menemukan kekuatan iman yang baru. Kami tidak akan goyah di tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini pun. Di saat varian virus COVID Omikron terjadi di mana-mana, Tuhan lindungi setiap anakmu. Tuhan beri berkat kesehatan. Tuhan jagai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doakan semua anakmu yang mengikuti siaran online ini, ditopang dengan kasih cintamu. Seisi keluarga kami siap menjalani hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu. Kami terima berkat dari sorga untuk menjadi bekal perjalanan iman kami. Kami mau melangkah di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Dan biarlah seisi keluarga kami setia menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebersamaan kami di saat malam hari ini. Kami doakan semua anak-anak-Mu dalam pergumulan kami mengalami kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah acara kalam pada malam hari ini.
Sampai kita bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.